cerdas, santai tapi berfaedah juga. Prodi komunikasi yang membangun negeri, berilmu dan beretika selalu kami junjung tinggi. Gak cuma teori tapi juga aksi, mari kita eksplorasi. Ini suara kampus, suara kita, podcast edukasi yang penuh cerita, ngomongin masa depan juga realita, dengan sopan santun gaya anak muda. Universitas Batu Raja, tempat kita bersuara, bareng prodi komunikasi kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Selamat datang di podcast Universitas Batu Raja Ilmu Komunikasi. Kami menghadirkan episode spesial pada hari ini, sebagian bagian dari tugas mata kuliah Jurnalisme Audio bersama dosen pengampu Ibu Bianca Virginia M.Ikom. Tentunya saya hari ini tidak sendirian dan ditemani oleh rekan saya yang sangat luar biasa ini. Silakan perkenalkan. Hai, saya Eris Munandar sebagai host di sini. Tema yang akan kami bahas dan kami angkat pada hari ini itu mengenai inovasi perkebunan bangkitkan desa, bangunkan lahan tidur jadi sumber penghasilan. Sawit menyala. Menyala. Tentunya kami telah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Langsung kami datangkan dari desa Negeri Ratu, yaitu Bapak Zainal Ali. Silakan perkenalkan diri dulu, Pak. Selamat datang, Pak. Perkenalkan, Pak. Ya, perkenalkan diri. Iya, nama saya Zainal Ali. Saya selaku Kepala Desa Negeri Ratu, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Logan Komering dulu. Baik, terima kasih Bu. Mungkin itu aja, mungkin nanti banyak Singkat yang itu? ditanyakan. Tidak Iya. banyak panjang, latar belakang lahir, Saya kira cukup, Pak. nama orang tua. Iya, cukup, Pak. Lanjut, Pak. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan langsung saja ya, Kak Eris. Siap, langsung kita tanya langsung. Tanya langsung ke Bapak Zainal Ali selaku Kepala Desa di Negeri Ratu. Pak, kan di daerah Desa Negeri Ratu itu lumayan banyak lahan kosong. Kalau boleh tahu nih Pak, bisa diceritakan sedikit kebijakan Bapak sebagai Kepala Desa untuk lahan kosongnya itu bisa dimanfaatkan ke apa nih Pak lahan kosongnya? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Iya, memang di Lengkiti itu banyak lahan kosong, banyak lahan tidur. Iya. Disebutnya itu kalau bahasa kitanya lahan tidur itu. Oh. Jadi lahan tidur itu harus kita manfaatkan, harus kita produktifkan. Dalam cara memproduktifkannya, kalau orang dulu itu semuanya ada di sana itu kan, ya namanya bertanam kan. Nah sekarang kita fokuskan lahan tidur itu kita buka, kita tanamin sawit. Oleh karena itu makanya kita bisa tanamin sawit, itu lahannya lahan masyarakat kan. Karena dia mempunyai surat hak milik. Iya. Kenapa memilih sawit sebagai tanamannya? Karena sawit ini menyala sekarang. Menyala. Dari Menyala. harga. Iya, dari harganya menyala. Menjanjikan gitu. Iya. Dari menyala sekarang sawit ini. Jadi sawit ini sekarang ini CPO itu semuanya berbahan dari sawit sekarang. Iya. Ya mulai dari sabun sampai ke minyak goreng sampai ke yang lainnya. Jadi sawitnya menyala sekarang. Menyala. Untuk harga berapa sekarang? Kalau bisa dikasih tahu kisi-kisinya sedikit biar kita tahu kan berapa dari masyarakat ke perusahaan atau kemana? Kalau dari masyarakat ini sawit ini sekarang ini berkisar 2.900-an sekarang ini. Jadi dia tergantung dari ditetapkan oleh Dinas Perkebunan ini. 2.900 itu Pak Zainal Ali. Itu kan harga mentoknya. Kayak ada bagian-bagian dari tipe A, tipe B, tipe C, apa semua harga itu sama 2.900. Tergantung Ya. tergantung kita komunikasinya itu tergantung, dan juga itu kan memang ada berapa ini sawit itu kan ada berapa macam itu kan, ada 3 macam itu kan. Boleh sebutkan Pak 3 macam itu? Ada yang dura, ada yang, kalau yang dura itu kan
cangkangnya agak tebal kan. Ada yang persipera, ada yang tera itu begitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak Ali, bagaimana proses awalnya Pak? Apakah ada pendamping, pelatihan atau program dari pemerintah terkait program lahan tidur yang dibangun menjadi perkebunan sawit itu? Sebenarnya ini lahan ini saya ini udah 2 kali menjabat, Bu. Oh, 2 kali periode Iya. ya Pak Ini ya? sombong ini. Enggak. Jadi 2 kali menjabat ini. Satu itu kita ini kan jabatan pertama kita membukakan pola pikirnya masyarakat kan. Nah, jadi yang kedua ini tujuan ini ya gimana caranya ya supaya masyarakat itu bisa terangkat itu. Ya, ekonominya bisa terangkat. Ekonomi. Iya. Jadi jabatan kedua ini ya pokoknya gimana caranya masyarakat saya ini supaya ekonominya berubah secara Stabil. drastis kan. Jadi jangan sampai ketergantungan sama orang lain itu yang Selama ini emangnya perkebunan yang lahan tidur tadi dimanfaatkan untuk apa? sebenarnya dimanfaatkan cuman kurang produktif. Dia tidak Dia- menunjang ekonomi dia kan. Dia nanam apa sebelumnya? Dia tumpang sari dia. Campur-campur gitu. Campur dia. Makanya dari pihak desa ini ya. Iya. Pihak desa mengembangkan hal itu menjadi perkebunan sawit. Iya, baik. Karena sawit menyala tadi. Karena sawit menyala Sawit tadi, menyala. minyaknya CPO-nya menyala itu. Oke, sawit menyala. Menyala sawit harganya. Memang tapi kan sekarang kan negara kita juga sawit kan lagi diutamakan oleh presiden ya. Iya, harus Oleh karena itu- iya, harus kita dukung program pemerintah harus kita dukung. Karena dukungan tadi kan. Iya. Masyarakat juga merasakan gitu Iya, artinya. manfaatnya kan. Oke. Oke Pak, setelah dibangunnya dampak setelah lahan kosong dijadikan perkebunan sawit, perubahan apa yang paling terasa mungkin bagi warga desa di daerah Desa Negeri Ratu ini menurut Bapak Zainal Ali? Akses Ya, akses. itu lebih mudah terjangkau. Karena kita bangun itu kita pakai alat kan. Kita pakai ekskavator, Alat berat. kita pakai alat berat kan. Jadi akses jalan kita utamakan biar mudah terjangkau. Jadi biar nanti panen nanti dan juga perawatannya itu semuanya terjangkau semua itu. Kalau kita pakai manual, lahan di kami ini kan banyak terjal lahannya. Lahan terjal. Jadi kalau bahasa ogan tebing gitu mungkin ya. Iya. Iya, terjal kan. Jadi kontur tanah itu terjal, jadi kita harus pakai alat berat. Jadi kita terasin, kita bikin jalan sampai ke bawahnya dia. Itu yang Alat berat itu didatangkan dari mana, Pak? Biayanya, seperti operasionalnya, kita menggait investor. investor. Iya, Oke. kita menggait owner kan. Ya siapa tahu Bapak kalau mau jadi ownernya ya boleh Pak. Eh, Iya. Owner maksudnya itu ngasih dana gitu. Iya, Nanti siap. kita Pak. pikirkan. Iya. Oke, Pak. Kalau untuk tantangan ini, Pak, tidak mungkin maksudnya membangun tidak ada tantangan kan, Pak ya? Benar. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama proses transformasi lahan ini, Pak? Tantangannya kan pro kontra kan dia Iya, kan? pro Pasti dan ada kontra. Iya, pasti ada. pro kontra dengan masyarakat itu hal yang biasa, Biasa. itu kan. Itu memang udah tugas kita itu kan bagaimana caranya kan supaya semuanya itu kan bisa dikondisikan dengan baik kan. Kita bukakan kan jalan pemikiran masyarakat, kita bukakan. Jadi jangan kita tutup, jangan kita dokter-dokterin kan masyarakat itu supaya dia merasa dirugikan, merasa ditakut-takutin, jangan kan. Karena kita bukakan. Sekarang ini kan zaman kita udah modern kan. Zaman udah trendy sekarang ini. Jadi kita harus bukakan pola pikirnya masyarakat itu. Itu tantangannya. Jadi biar masyarakat paham, kita jelaskan dari awal kan, kita sosialisasikan, jelaskan dari awal supaya jadi nantinya terbuka sendiri dengan ininya. Oleh karena pola pikirnya masyarakat harus kita bukakan. Itu aja, Pak. Bu, saya kira. Kemudian nih, Pak, apakah terkait kerjasama ini, apakah ada kerjasama dengan pihak luar seperti koperasi, perusahaan atau lembaga pemerintah lainnya terkait pembangunan lahan kosong ini? Ada ya, Pak? Ada. Kita bikin koperasi kita. Iya, biar jelaskan karena kenapa kan kalau kita nggak bikin koperasi kan izin hukumnya kan kurang jelas deh kan. Jadi kita harus bikin koperasi
harus bikin koperasi supaya investor itu datang itu. Kalau dia nggak ada badan hukumnya, dia investor nggak mau datang dia. Iya, karena ucuk-ucuk dia datang kan buang duit aja dia Iya, kan. benar-benar. Jadi kalau ada koperasi sendiri nih, bisa nggak digabung ke dengan koperasi desa yang sekarang lagi dikembangkan oleh pemerintah, gimana itu? Koperasi Merah Putih Merah itu. Putih. Kopdes Sebenarnya harus beda Beda. dia. Iya. Kalau koperasi Merah Putihnya mau masuk ya syukur alhamdulillah kan, karena kenapa kan? Ya dia untuk nambahin modalnya dalam hal yang lain kan. Ya masih banyak soalnya banyak yang kita butuhkan kan, modal yang kita butuhkan memang signifikan kan, memang sangat tinggi kan. Memang ya alhamdulillah dibantu, kalau bisa koperasi Merah Putihnya membantu ya syukur alhamdulillah, saya bersyukur. Kan besar dananya Pak, ada sekitar 3 miliar katanya per desa. Ya saya nggak tahu bilang besar itu, soalnya kenapa? Izinnya aja baru dibentuk itu, dasar hukumnya baru dibentuk kan, izin Kemenkumhamnya baru dibentuk. Jadi kalau kita bilang besar itu saya kurang memahamin, karena kenapa kan? Mungkin itu sistem pengajuan apa bagaimana itu nanti itu kan. Saya kurang belum memahamin dalam hal itu. Iya. Nah ini ada pertanyaan permintaan dari masyarakat Pak ya. Katanya apa dampak lingkungan dari pembukaan lahan? Dampaknya itu positif. Karena kenapa? Ya memang pro kontra tadi memang pasti ada kan. Cuman kita ambilkan efeknya kan, kita buka lahan. Dalam waktu sekian tahun ini, lahan ini produktif. Dia produksi. Iya, Pak. Saya kira dampak positifnya itu sangat bagus itu buat masyarakat itu. Jadi kan dulunya lahan tidur kan, tahu-taunya aset itu jadi bergerak itu. Kita pelajarin dari Ibu Sri Mulyani itu, Menteri Menghasilkan. Keuangan kita. Sekarang dampaknya menghasilkan, itu dari sisi positifnya. Iya. Kalau negatifnya ada tak? Kalau negatifnya itu ya masyarakat ya namanya kontra Iya, kan. tidak Ya, seluruh masyarakat tidak seluruh menyetujui. masyarakat menyetujui. Cuman ya untuk di Negeri Ratu itu saya kira itu, untuk di tempat saya itu mungkin udah 80% sekarang masyarakat. Wah, luar biasa animonya ya. 80 mau. Animo yang mau buka lahan sendiri Iya, gitu ya. udah terbuka kan, bukan udah mau buka, udah terbuka Iya. sekarang Udah kan, terbuka. udah terbuka. Jadi kan sekarang ini kan saya ngerambat ke desa-desa yang lain kan, ya untuk membukakan pola pikirnya masyarakat. Jadi ada tujuan ke depannya nanti mau merambat ke desa-desa lain selain desa Negeri Ratu gitu. Sekarang udah merambat, Man. Oh. Sekarang udah lari ke 2 desa kan, di Lengkiti kan, ya jadi saya yang di bawah naungan saya kan, di bawah naungan Wah, luar biasa. koperasi Luar kan, biasa jadi sekali ini. Inspirasi jadi ya. Jadi Iya. pembuka dari inspirasinya desa-desa lain tertarik membuka lahan itu alhamdulillah, tadi. iya. Jadi di bawah naungan saya kan, saya yang bertanggung jawab kan dengan investor kan. Jadi sekarang ini ya alhamdulillah sudah terbuka di 2 desa. Jadi sekarang ini udah menambah 3 desa sekarang. Ya kapan-kapan ajak aku lah gabung, Pak. Boleh Pak, siapkan modal Pak. Siap modal. Kan sawit itu kan luar biasa sawit itu. Menyala, kan? Menyala. Iya, kalau dibakar. Hati-hati tapi di perkebunan nggak boleh ada sawit, Iya. ada api-api itu Pak. Dampaknya kan. Iya. Iya ini. Jadi kita bicara lagi soal perkebunan tuh dalam pemeliharaan. Kenapa katanya nggak boleh ada api di perkebunan? Terus gimana pemeliharaan pupuknya biar tanaman itu bisa menghasilkan yang terbaik dan harganya luar biasa dijual di perusahaan. Iya, itu nggak ada api itu ya memang, ya kalau ada api dia terbakar kan. Iya, Kebakaran asal lahan nih, Pak, ya. kebakaran rusak dia kan, polusi jadinya nanti Iya, kan. benar-benar. Makanya kan kita pakai alat berat kan, bukanya kan pakai ekskavator kan, jadi kan biar tidak membakar kan, tidak menyalahin ke APH-nya kan, aparat penegak hukumnya. Karena kenapa? Karena kalau kita pakai manual, otomatis kan api itu besar itu kan. Jadi ini juga kan, jadi bumerang juga kan, jadi kita mempolusin orang kan, jadi nggak boleh kan itu kan. Nah terus masalah pupuk segala macam itu, perawatan itu dirawat oleh orang yang punya lahan. Iya, soalnya kalau bapak yang punya lahan ya bapak yang harus ngerawatnya sendiri, begitu, karena ya. lahan itu lahan bapak. Kalau lahan saya ya iya oke kan. Iya, Pak. Baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah
pekerja kebun sawit dapat upah dan perlindungan yang layak dalam bekerja di perkebunan sawit itu, dalam untuk pembangunan dan perkembangannya? Saya kira upah itu kita standar ya. Iya, Kita standar, kita ikutin standar karena kita pakai buruh harian lepas. Oh ya, benar. Karena kenapa kita pakai buruh harian lepas, terus jadi upahnya kita ngikutin standar aja kan, berapa standarnya di sana ya kita bayar gitu kan. Kalau kita mau upah, cuman kalau kita mau kerja sendiri ya kerja sendiri gitu kan. Oh, jadi ya, tidak terikat ya, Pak? tidak terikat ya, karena Tidak kenapa kan lahan gitu kan lahannya lahan masyarakat kan. Lahan misalnya bapak yang punya lahan, ibu yang punya lahan, ya itu lahan-lahan ibu. Iya. Jadi kalau ibu mau kerja sendiri ya boleh, silakan, itu memang haknya ibu kok. Nah kalau bapak mau kerja sendiri ya boleh, silakan kan, itu memang haknya bapak kan. Cuman Jadi- kalau kita mau diupahkan sama orang ya otomatis ya Mandiri. mandiri. Yang punya lahan. Iya, ibu yang punya lahan kan, kita bebankan kan ke yang punya lahan. Karena kenapa kan? Kalau kita bebankan dengan yang punya lahan, soalnya kalau dia mau pinjam ke koperasi otomatis kan membengkak hutangnya kan. Iya. Nah, itu yang perlu diwaspadain oleh masyarakat ini kan. Utang. Jadi bicara tentang utang tadi, dia utang dari mana itu, Pak? Dia ini kan kalau dia misalnya kan, kalau bapak mengupah kan, bapak nggak ada duit kan, otomatis bapak ngutang, pinjam kan, pinjam. Di korporasi tadi. Iya, pinjam di koperasi. Nah, pinjam di koperasi kan otomatis kan belum pembukaan lahan tadi kan. Nah, otomatis kan membengkak dia kan. Jadi jangan sampai kan kita hindarin kan. Makanya kalau koperasi merah putih tadi bisa masuk kan dalam penyertaan modal itu ya kenapa tidak jadi, kan? Iya, dinas terkait ya kalau mau masuk ya silakan, terbuka. Boleh. Memang nunggu investor kan. Oke. Terkait ini Pak, gimana sih Pak cara membangun kepercayaan ini antara petani dan mitra bisnis sawitnya? Ya, baik. Kan banyak di luar sana ada yang simpang siur terkait pendapatan mungkin. Iya. Oke. Masalah mitra bisnis ini kan bisnis ini Iya, kan. bisnis. Iya, bisnis ini kan mengalir sepanjang masa. Jadi bisnis ini masalahnya ini terkait ini kita bangun ini kan, kita membangun kepercayaan. Kita bangun kepercayaan dengan investor kan, bahwa kita itu memang ada kan, lahan memang ada, dibukakan kan, kita tanamin, nah terus dirawat itu kan memang ada kan. Kita bukannya mengada-ngada kan, bukannya pip-tip, bukan kan, memang ada, boleh dicek di lapangan itu kan. Jadi kita bukannya, jadi mitra bisnis ini dia bukannya dengan uang, oh ini uang kamu ambil, bukalah kamu lahan, enggak kan. Kita mitra Tapi bisnis diolah lagi. Iya, kita mitra bisnis ini dia, jadi dia uang itu dia enggak berupa uang, dia berupa mana lahan kamu, buka, tanamin sawit. Nah, kami bukakan, kami tanamin sawit. Nah, udah selesai tanam sawit, nah kamu olahlah, itu lahan kamu, itu tadi yang dibuka tadi. Nah, jadi begitu caranya, jadi supaya enggak terjadi simpang siur beritanya. Oke. Itu. Jadi gimana kalau soal status tanahnya ke depannya itu, Pak? Status tanah itu milik sendiri itu, Pak. SHM kita kan. Jadi bukan berarti kembali ke investor gitu. Enggak. Nah, ya. Enggak. Kita bukan Aman gitu. aman. Kita bukannya mau ngambil tanahnya kok. Kita mau ngambil hasilnya aja kok. Hasilnya dibagikan juga ke hasilnya. masyarakat tadi. Iya, hasilnya. Oke, siap. Sebagai kepala desa, menurut Bapak, bagaimana cara Bapak meyakinkan masyarakat agar bisa bermitra dengan perusahaan tertentu untuk membangunkan? Kan tidak semua masyarakat itu mau bermitra dan mau tanah atau lahan kosongnya digunakan untuk membuat sawit kan? Baik. Mungkin mereka mau bangun kopi atau mungkin apa. Nah itu bagaimana pemerintah desa, khususnya kepala desa kayak seperti Bapak itu meyakinkan masyarakat? Baik. Oke, terima kasih. Jadi caranya itu kita buka lahan pemikiran masyarakat itu, kita buka pemikiran masyarakat itu. Nah, sekarang ini kan dalam hitungan bisnis, semuanya menyala, kopi juga menyala sekarang ini Harganya kan. Ya, harganya sangat tinggi. Melonjak ya, Pak, ya. Ya. Nah, cuman ada kalau dia kopi ini kontur tanahnya ini kurang bagus ini kalau di tempat kami ini kan. Soalnya kenapa kan?
pertama kontur tanahnya kurang bagus, keduanya cuacanya itu kurang mengizinkan itu. Jadi kurang pas, jadi nggak sesuai dengan hasil itu kan kalau kita tanam Itu kalau mau kopi. pilih tanam kopi. Iya. Iya. Nah, pertama itu. Terus kalau kita mau tanam karet lama dia prosesnya kan. Dia karet itu 7 tahun 6 tahun dia baru bisa menghasilkan. Nah, makanya salah satunya jalan itu langsung bisa menghasilkan itu ya sawit, saya kira itu. Kenapa nggak Iya. jagung? Jagung itu hamanya kita nggak kuat itu, Pak. Jadi dirugikan dari hama juga, Pak. Iya, hamanya itu. Karena kenapa? Kita serba salah juga kan dengan hama ini kan, untuk menanganin hama itu. Jadi, Kalau modal kita bandingkan jagung sama sawit. modal. Kalau modal itu sebenarnya kalau jagung itu jangka pendek itu kan. Dia kan jangka Lebih pendek. menguntungkan di mana, Mas? Saya kira ya oleh karena saya larinya ke sawit sekarang ya otomatis saya lebih menguntungkan ke sawit sekarang. Karena menyala tadi, Karena ya. menyala dia Ya. kan. Jadi kepercayaan masyarakat itu diberikan edukasi sebelumnya sebelum mereka memilih untuk membuka lahan untuk perkebunan sawit, atau gimana cara mereka mau minat membuka perkebunan sawit itu, Pak? Iya, baik. Kita contohkan dulu kan. Jadi jangan kita contohkan ke orang lain, kita contohkan dulu ke diri kita kan. Iya. Kita buka dulu lahan kita kalau kita ada kan, buka dulu kan. Nah, terus nanti kan sebelah ditanya, tetangga kan nanya, "Oh, kamu buka lahan sawit. Kamu punya modal?" Saya nggak punya modal. Nah, terus dari mana datangnya ini. Soalnya kan biayanya kan lumayan gede kan, lumayan besar kan. Nah, jadi kita buka kan, ada Bapak masuk koperasi kita, nanti kita tanganin semua, nanti Bapak nerima sudah selesai lahan itu dibuka dan bibit itu sudah ada itu. Oke, Oke, Pak. Ini lanjut. kan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. ya, Pak, ya. Baik Bu, baik. Jangan tegang Ini Bu. kan Relax salah aja, Bu. ya. Santai. Santai. Ini kan baik, Pak. Ini kan salah satu program dari masa jabatan Bapak nih ya, Pak ya. Apakah dari program yang Bapak bangun ini ikut membuka lapangan kerja baru ini, Pak, bagi masyarakat desa khususnya generasi-generasi muda yang ada di lingkungan sekitar desa Negeri Ratu? Pasti Pasti ya, Pak. pastinya, karena kenapa kan nanti kan masyarakat ini kan pasti berpikir kan, nggak bakal berpikir ya gini-gini aja, nggak Iya. bakal kan, pasti masyarakatnya nanti kan dia berpikirnya secara lebih maju kan, lebih berkembang dia, karena kenapa kan, kalau bisa kan, jangan sampai kita kerja sama orang terus kan, ya jangan sampai kita kerja sama orang, kalau bisa kita jadi pemain juga kan dalam hal ini kan. Jadi kan ya saya harapkan itu kan masyarakat kedepannya itu ya pasti ada lebih pola pikirnya lebih naik Iya. lagi, lebih berkembang lagi Iya, kan, tentunya lebih ya, Pak, maju ya. kan. Lebih maju. Kemudian nih, Pak, gimana nih pemerintah desa memastikan pengelolaan sawit tetap memperhatikan aspek lingkungan sekitar? Iya. Karena kenapa? Makanya kan kita buka pakai alat berat kan, pakai ekskavator kan, sawit itu kan supaya tidak membakar kan. Nah, kalau dia dibakar kan, otomatis dia dampak lingkungannya itu pasti kurang bagus dia Iya, kan. kurang bagus. Pasti kurang bagus dia dampak lingkungannya. Jadi makanya kita buka pakai alat berat supaya kita memperhatikan Iya. oleh dampak lingkungannya kan. Jadi jangan sampai dampak lingkungannya kurang bagus itu. Makanya kita pakai alat berat kan, pakai ekskavator deh. Itulah jadi lebih modern ya, nggak lagi Iya. buka sendiri ya, Pak, ya. Benar. Ingin kami tanyakan selanjutnya nih, Pak. Baik. Pesan apa yang ingin Bapak Zainal Ali selaku kepala desa dari Negeri Ratu? Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada desa-desa lain yang memiliki lahan kosong dan ingin mengikuti jejak yang Bapak bangun? Boleh. Apakah ada pesannya, Pak? Pesannya itu kita harus waspada kan. Iya, Mas. Kita harus waspada kan, tilai dulu lahannya kan, gimana status lahannya, apakah dia hak milik, apakah dia hutan produksi terbatas, dan juga kalau dia hak milik ya oke kan. Iya. Ya tidak ada masalah kan, buka aja kan. Jadi saya terus terang aja, saya untuk desa-desa yang lain saya sangat mendukung itu. Iya. Jadi kalau ada keluhan apa ya boleh ditanyakan itu Boleh. kan. Jadi saya support ke desa-desa yang lain.
ajaklah masyarakatnya biar bisa maju, Iya. biar bisa lebih maju lagi kan ke Daripada depan. lahannya terbengkalai, Iya, daripada tidak ada lahannya hasil ya Pak ya. iya. Pak, gimana caranya biar kita tidak terjebak dalam sengketa ke depannya di Iya. lahan itu? Atau terhindar dari konflik sengketa tanah. Iya. Untuk pesan-pesan Ada untuk edukasi untuk masyarakat masyarakatnya, yang mau Pak. tertarik untuk membuka lahan perkebunan sawit menggunakan lahan kosong yang mereka gunakan. Baik. Itu kan dari administrasi itu Iya. kan. Ya, dari administrasi itu kita harus waspada kan. Jadi jangan sampai administrasi itu kita terjebak dalam administrasi kan. Jadi khususnya buat masyarakat kan, seluruh masyarakat kan. Jadi jangan sampai terjebak dengan administrasi dan jangan sampai terjebak dengan bujuk rayuan itu kan. Kisi-kisinya sih. Iya, jadi jangan supaya semuanya itu kalau kita harus tanya dulu detail kan. Ya, karena kita nggak boleh kita percaya aja sama satu orang kan, karena kedepannya bagaimana, ininya bagaimana, jadi harus dipertimbangkan, harus dipertanyakan dengan jelas itu kan. Iya. Jadi jangan sampai Apa yang dipertanyakan itu, Pak? pertama kita tanyakan itu masalah hutang tadi kan. Hutang. Ya. Hutang dia kan. Karena kenapa? Ada yang mereka punya hutang tuh. Iya, Ada tanggung jawab harus ada dibayar. tanggung jawab itu kan. Nah, jadi kan mereka punya hutang, itu harus dipertanyakan. Nah, hutang itu berapa? Nah, dalam jangka waktu berapa lama hutang itu selesai? Oke. Itu yang Iya. harus dipertanyakan lebih awal itu kan. Jadi kan kalau hutang itu nanti katanya ada hitung-hitung hutang. Jangan. Iya, per hektar itu Harus berapa? dipastikan sebelum harus dipastikan. menandatangani berkas Iya, tadi, ya. harus Oke, dipastikan siap. masalah hutang itu kan. Oke. Luar biasa sekali tentunya Bapak Zainal Ali ini Luar selaku biasa. kepala desa di negeri Ratu ya Pak ya. Iya, baik. Tidak terasa teman-teman, kita sudah berada di penghujung podcast kali ini. Di penghujung podcast kali ini, tentunya dari kami kepada Bapak Zainal Ali kami ucapkan Baik. sangat berterima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan ke Bapak karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir ke podcast kami, Baik. memberi juga sebuah ilmu dari obrolan kita. Semoga obrolan ini juga bisa menjadi ilmu yang berguna dan menambah pemahaman kita semua, terutama kalian mungkin kakak-kakak atau bapak-bapak di luar sana yang ingin menjadi kepala desa. Baik. Terima kasih. Iya. Iya. Saya Agnes Agustini selaku host dan rekan Saya saya. Eris Pengandar. Saya Zainal Ali. Ya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Saudara, comment, and visip subscribe. hukum bersatu tak terkalahkan untuk semua. Ini suara kampus, suara kita, podcast edukasi yang penuh cerita. Ngomongin masa depan juga realita, dengan sopan santun gaya anak muda. Universitas Batu Raja, tempat kita bersuara. Bareng prodi komunikasi kita bisa. Yeah, 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 yeah. Oh. Dari hati ke hati, dari kita untuk semua. Suara Universitas Batu Raja, prodi komunikasi, bersatu bersaudara. Visi hukum bersatu tak terkalahkan untuk semua.